Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahida Lainatus Syifa, absen 2 dari kelas 10 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri sejak sekitar tahun 1526 pada waktu Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan, yaitu Kesultanan Banten. Berkembangnya Kerajaan Banten tidak dapat dipisahkan dari peran raja-raja yang pernah memerintahkan di Kerajaan Banten. Adapun raja-raja tersebut antara lain Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Daerah Banten setelah diislamkan oleh Fathahillah kemudian diserahkan pada putranya yang bernama Hasanuddin. Hasanuddin diangkat sebagai raja pertama di Banten. Pada masa pemerintahannya, agama Islam dan kekuasaan Kerajaan Banten berkembang cukup pesat. Raja Hasanuddin melakukan perluasan wilayah penguasa tunggal jalur lalu lintas pelayaran perdagangan Selat Sunda sehingga pedagang yang melewati Selat Sunda diwajibkan untuk melakukan kegiatan di Bandar Banten. 2. Panembahan Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Setelah Hasanuddin meninggal, tahta kerajaan diteruskan putranya yang bernama Panembahan Yusuf dengan gelar Syekh Maulana Yusuf. Pada pemerintahan Panembahan Yusuf juga berusaha memperluas wilayah kekuasaan, yaitu dengan merebut Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Yang ketiga, Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1596 Masehi. Pada akhir pemerintahan Panembahan Yusuf, hampir terjadi perang saudara antara Pangeran Jepara dan Panembahan Yusuf. Dinamakan Pangeran Jepara karena sejak kecil Pangeran Jepara sudah diikutkan kepada bibinya Ratu Kali Nyamat di Jepara. Yang keempat, Abu Mufakir 1596 sampai 1640 Masehi. Setelah Kanjeng Ratu Banten meninggal, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya yang baru berumur 5 bulan bernama Abu Mufakir. Berhubungan baru berumur 5 tahun, pemerintahan agung dipegang oleh seorang Mangkubumi, yaitu Pangeran Ranamenggala pada tahun 1624 Masehi. Pangeran Ranamenggala meninggal dan Kesultanan Banten mulai mengalami
kemunduran karena semakin kuatnya blokade VOC yang sudah menguasai Batavia. Yang kelima, Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1692 Masehi. Setelah Abu Mufakkir meninggal, digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Abu Ma'ali Ahmad rahmatullah. Mengenai pemerintahan sultan ini tidak dapat diketahui dengan jelas. Setelah Sultan Abu Ma'ali wafat, digantikan oleh putranya bernama Sultan Abdul Fattah atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1670 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkotanya menjadi pembantu dengan gelar Sultan Abdul Qahar. Sejak saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa beristirahat di Tirtayasa tetapi tetap mengendalikan pemerintahan Banten. Pada tahun 1674 Masehi, Sultan Abdul Qahar berangkat ke Mekah, kemudian dilanjutkan mengunjungi Turki, kembali lagi ke Mekah, kembali lagi ke Banten. Pada tahun 1676 Masehi, sejak saat itu ia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Terima kasih, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.